wabarakatuh. Saya Marta Kilamainda dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Soyaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berumur 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Soyaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawannya di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkannya ke sekolah Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Tapi lantaran sakit, sekolah tersebut tidak bisa ia selesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar lain, seperti Sudiotomo, Medan Java, The Express, Otelsen, Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis yang handal. Tulis-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya kesadaran persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Dewes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai. Mereka mendirikan Indesi Party atau partai politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Semangatnya tidak berhenti sampai sini. Pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintahan Belanda. Salah satunya dengan menerbitkan tulisan berjudul Al ik en Nederland was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda, dan In for a Land Mark of Land for In, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga, di mana kedua tulisan itu menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Dewes Dekker. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara, Dewes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Ketika mereka bertiga diasingkan, mereka menemukan kesempatan yang besar. Kesempatan itu dipergunakan untuk memperdalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Europese Akte pada tahun 1918. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dan alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa Indonesia dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan organisasi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga organisasi itu kemudian dicabut. Selama mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Namun, tema tulisannya beralih dari nuansa politik menjadi nuansa kebudayaan berwawasan kebangsaan.
Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar negara nasional bagi Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman kependudukan Jepang. Saat pemerintah Jepang membuat Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah satu pimpinan bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah kemerdekaan, Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintahan sudah terbentuk. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Jajarannya yakni Tutwuri Handayani di belakang memberi dukungan, Ing Madya Mangunkusumo di tengah menciptakan peluang untuk berprakasa, Ing Ngarsa Sungtulada di depan memberi teladan, akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pihak pengurus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirtigria Yogyakarta untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, dan kiprahnya dari kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis dan konsep dan risalah-risalah penting serta data-data surat menyurat Kiai Hajar Dewantara sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dan mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional.